Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi Waalaikumsalam nasta'inu ala warahmatullahi kulli wabarakatuh. alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semalam kita sudah mencoba mensarikan tafsirnya dari surat Al-Ikhlas. Masih banyak pertanyaan, Panas? Masih banyak tentang apa? Tentang lafaz Allah itu. Oh, tentang lafal Allah untuk suruh membahas lagi gitu ya. Pak Yasda? Masih banyak yang suruh membahas tentang corona. Oh, tentang menghadapi wabah corona ya. Iya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai Qul binas, sebelum kita ke Tabat Yada Labi Watab, besok kita satu malam kita bahas tentang lafal Allah sama bagaimana surat Kulhu, Falak, Binas itu untuk menghadapi wabah corona. Sekarang malam apa? Malam Selasa. Besok malam Rabu Kulhu Binas, malam Kamis insya Allah kita bahas. Malam Jumat kita libur dulu. Kita malam Jumat itu kita pakai untuk Jumat Mubarak ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan untuk surat Al-Falak. Surat Al-Falak ada pertanyaan, Pandas? Iya, Tidak ada? tentang Al-Falaq. Sementara Belum ada. Lutfi? Ya ada Pak, surat Al-Falaq. Lutfi sama Ustadz sama teman-teman yang lainnya mau menanyakan bagaimana cara menggunakan surat Al-Falaq di saat situasi pandemi corona sekarang. Oh, menggunakan surat Al-Falaq untuk menghadapi wabah corona. Iya. Sama, insya Allah kita bahas di malam Kamis besok ya. Iya. Satu malam khusus untuk membahas tentang lafal Allah sama bagaimana kita menghadapi wabah corona. Sekarang kita lanjutkan untuk surat Al-Falaq. Silahkan dibaca si Yasda. Artinya nanti sama sedikit tafsirnya ya. Si Fanas juga begitu. Yasda megang apa ini? An-Nurnya Hasbi As-Siddiqi, megang Al-Marawi ya. Silahkan Yasda dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, artinya apa? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menjadikan waktu subuh. Min syarri- Stop. Pelan, coba gimana? min- Aku Aku berlindung kepada Tuhan yang menjadikan waktu subuh. Kul, katakanlah Muhammad. Muhammad disuruh mengatakan A'u. Aku berlindung Terus gimana? Kul a'u dzubirabbil falak. Aku berlindung atas waktu subuh. Falak itu makna sebenarnya adalah terbelah. Macam-macam sekali terbelah itu. Orang yang mengandung, melahirkan disebut juga dengan terbelah. Awan yang menggantung lantas turun hujan itu juga terbelah. Banyak sekali. Pohon yang berbuah itu juga terbelah. Nah, ini falak ini dinisbahkan pada waktu subuh. Aku berlindung dari waktu subuh. Kira-kira seperti itu. Terus min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau ketidakbaikan dari apa yang telah Allah ciptakan. Padahal sama itu tafsirnya. Coba dibaca tafsirnya. tafsirnya itu untuk ayat 1 dan 2. Yang dua. Yang ayat 2 itu secara khusus ada perintah meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai bahaya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 3 dan 4. Ya, makanya nanti itu. Iya. Tetapi intinya apa yang diciptakan oleh Allah bainas samawati wal ar, bahaya dari makhluk. Termasuk corona itu juga makhluk. Yang selain kholik itu makhluk. Kita suruh berlindung dari bahaya corona. Nah, kira-kira seperti itu. Suruh berlindung dari bahaya makhluk Allah. Corona juga termasuk bahaya juga. Min syarri ma khalaq juga yang diciptakan oleh Allah. Corona yang ciptaan siapa? Allah. Allah. Itu berarti makhluknya Allah juga. Lepas dari apapun yang terjadi dan perdebatannya, mungkin ilmu tentang corona sudah banyak ya, tiap hari Vanhas ini sudah browsing tentang corona, malah semakin bingung, semakin panik kan. Ya enggak? Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi? Suruh berlindung kepada Allah dari waktu subuh dan
kejelekan dari apa yang diciptakan. Ada dua korelasi, yang pertama waktu subuh, yang kedua dari kejahatan makhluk apa yang Allah ciptakan di dalamnya bainas samawati wal ardh. Saya menduga ayat ini ada korelasinya. Makanya orang itu kalau habis subuh, Fanhas, Yazda, jangan tidur, itu larangan, itu pamali. Mungkin bahaya yang diciptakan Allah bainas samawati wal ardh itu bisa masuk ke diri kita pada saat waktu subuh. Makanya tidur. jangan tidur. Subuh sampai matahari terbit itu jangan tidur. Itulah waktu falak. Mungkin orang yang terkena corona juga masuknya pada saat waktu subuh mungkin. Nah, itu perlu penelitian yang ahlinya atau yang punya expert tentang ilmu pandemi atau wabah yang menular. Jadi pesan dari ayat 1-2 ini berlindung dari waktu subuh dan dari kejahatan atau ketidakbaikan apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Nah, silakan ayat yang ketiga. Fanhas? Ayat yang ketiga, wa min syarri ma khalaq. Yang ketiga, yang ketiga, wa min syarri ma khalaq. Yang keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad. itu yang ketiga. Itu yang keempat. Yang keempat, Iya. qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil qul a'udzu falaq. birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. artinya Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. kejahatan malam yang telah gelap Gulita. Coba yang di tempat si Yazda. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam ketika malam telah gelap. Wa min syarri ghasikin idza waqab itu sekitar waktu maghrib. Ghasikin itu malam, idza waqab itu yang benar-benar gelap, sehingga maghrib sebelum isya. Makanya orang dulu, mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu, sebelum maghrib sampai isya itu orang jarang keluar dari rumah. Mungkin kita juga disuruh minta berlindung, satu dari waktu falak, yang kemudian pada saat petang hari sudah masuk ke waktu gelapnya malam. Makanya dua waktu itu kita juga pamali, kita juga tidak boleh untuk tidur, karena kejahatan makhluk di situ itu bisa masuk ke dalam diri kita. Pertama waktu subuh sampai terbit matahari, yang kedua waktu maghrib sampai isya. Mungkin juga wabah-wabah itu juga masuknya juga waktunya di sekitar itu. Sekali lagi orang yang punya expert untuk bisa menjelaskan itu. Tetapi saya yakin kita disuruh berlindung dari waktu subuh sama waktu maghrib itu bukan hal yang kebetulan, tetapi mesti ada hubungannya. Awas, hati-hati ya. Maghrib sama waktu subuh. Makanya itu yang diafdolkan untuk berzikir. Makanya Rasul pagi dan petang itu nggak lepas dari 100 kali beristighfar. Kalau kita tambah 100 kali istighfar ditambah selawat 100 kali. Habis subuh kita pelan istighfar, minta ampun, tersungkur, lantas baca selawat 100 kali masing-masing. Begitu juga di waktu maghrib. Jangan habis maghrib ngobrol, nonton TV online. Nah, ini bahaya sekali. Kita disuruh berlindung dari hal yang demikian. Ya. Sekarang ayat 4, coba Yazda. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Artinya, dari kejahatan hembusan tukang tenung pada simpulan benang. wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nafasati fil tiupan yang berbentuk mu'anas, karena yang melakukan sihir itu biasanya perempuan zaman dulu itu. Uqad, nah di situ tali dengan bukhul. Uqad itu tali, pertalian. Nah, jadi kalau ada akad nikah itu tali pertalian pernikahan. Uqdan nikah kalau orang Arab dulu. Jadi dulu asbabun nuzulnya kan sama ya, semua tafsir 23 tafsir hampir sama. Saat itu ketika Labin bin A'som, itu mensihir Nabi Rasulullah, Muhammad. meskipun ini masih debatable.
Karena surat ini turun di Makkiyah, sedangkan tukang sihir itu adanya di Madinah. Madinah. Tetapi Allah Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa ini termasuk surat Madaniyah. Nah, debatable itu terserah ahli-ahli tafsir. Kita kan hanya mensarikan saja. Kita tidak akan menafsirkan, tetapi kita hanya mensarikan. Jadi ketika Labid bin Aqsom itu mengirim tukang sihir, asbabun nuzulnya ada yang mengatakan malaikat. Kemarin diceritakan sama si Hasbi As-Siddiqi, Yazda yang baca, 2 malaikat, yang satu di kepala, yang satu di kaki. Yang di kaki bicara sama yang di atas, bro, ngapain ini Rasulullah, bro? Sakit apa ini? Oh iya, ini kena santet. Di mana santetnya? Di balik batu, di sumur yang sering dipakai Rasulullah untuk mandi. Nah, di situ ada perbedaan. Satu, yang mengambil itu malaikat sendiri lantas diruyakan. Yang kedua, Rasulullah mengutus sahabat. Salah satunya adalah Ammar bin Yasar. Begitu diambil sama Rasulullah, dibacakan ayat-ayat dari surat Mu'awwadatain, Qul Falak, Kul A'udzu birabbil falak sama Binas. Kul A'udzu birabbin Nas. Itu ada 11 ayat. Sekali dibacakan putus atau lepas itu talinya. Bacain lagi, lepas. Kul A'udzu birabbil falak, lepas satu. Lepas satu lagi, lepas satu lagi sampai akhirnya surat An-Nas. 11 ikatan lepas, Rasulullah langsung sembuh. Itu perbedaan asbabun nuzulnya. Sekarang coba kalau Fanhas dari Al-Maraghi ini, apa tafsirnya di situ itu? Tafsirnya ini dari ayat keempat itu, dan dari kejahatan orang-orang yang suka mengumpat, yaitu orang-orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Nah, suka memutuskan tali persaudaraan di sini ini, karena atau bayannya nanti min syari hasidin idza hasad. Ini memang ada sedikit perbedaan. Tapi sebenarnya hampir napasnya hampir sama. Nafasati fil ungqad itu semangat persaudaraan atau nafas dari silaturahmi, yang suka memutus nafas silaturahmi, tali persaudaraan. Ini Al-Maraghi. Ini memang ada perbedaan yang sangat signifikan untuk Al-Maraghi ini. Tetapi kemudian Al-Maraghi di bawahnya kan ada itu pada dibaca, ada ketika menukil Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh juga menceritakan tentang riwayat hadis Labid bin Aqsom sama dengan tukang sihir. Berbicara tentang sihir, Fanhas, Lutfi, Yazda, Lutfi pernah baca skripsinya Bapak dulu ya di Fakultas Hukum Gadjah Mada tahun 94. Judulnya apa, Lutfi? Nggak ingat. Judulnya adalah Pembuktian Delik Santet dalam Rencana KUHP. Jadi Bapak dulu pernah kuliah di Fakultas Hukum Gadjah Mada, ambilnya hukum pidana. Skripsinya itu pembuktian hukum santet dalam rencana KUHP. Bapak menduga sihir di sini itu hampir sama dengan santet. Bahkan Bapak dulu pernah belajar, meskipun sama Eyang Buyut dimarahin itu, termasuk musyrik katanya. Tapi Bapak sudah pernah belajar tentang ilmu santet itu. Hanya saja sihir, kalau sekarang ada orang yang mengatakan bahwa sihir kiriman itu adalah kiriman sesuatu, lantas di rumah ada begini dan lain-lain, kebanyakan itu bohong. Kebanyakan itu hanya untuk kepentingan saja atau untuk membohongi orang. Karena kalau sihir yang benar itu tujuannya adalah mati. Santet itu tujuannya mati. Kematian. Ya, dulu Bapak ketika skripsi ini loh, ketika skripsi ini Fakultas Hukum Gadjah Mada, yang bimbing itu Prof. Bambang Purnomo, itu pakar hukum pidana. Akhirnya beliau dalam tanda kutip bicara sama Bapak, Saudara Maksun, kamu ini aneh sekali skripsinya. Bagaimana kamu mau membuktikan delik santet dalam rencana KUHP? Kalau kamu saya luluskan, saya dikira tidak ilmiah, sedangkan kamu bisa membuktikan. Tapi kalau kamu saya luluskan, saya dipikir nggak ilmiah. Kalau kamu tidak saya luluskan, kamu bisa membuktikan. Kalau kamu saya luluskan,
Ya, saya tidak ilmiah karena memang sihir itu sangat luar biasa. Bahkan kalau dulu yang buyut kalian ngomong sama bapak dulu, jangan sekali-kali mempelajari itu. Nah, makanya untuk ilmu sihir ini sangat luar biasa sekali. Hanya kita suruh berlindung dari hal-hal yang Iya. makanya ingat kemarin, besok juga kita simpulkan, jangan lupa habis subuh sama habis maghrib itu kita baca Qul a'udzu birabbil falak, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. untuk berlindung dari Trikul. hal-hal yang seperti ini, termasuk salah satunya adalah tukang sihir. tukang sihir. Nah, sekarang coba ayat yang kelima. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, Hasidin idza hasad. yang benar bacaannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo coba bacanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekannya orang-orang hasud ketika dia menghasut. Masih ingat Bapak mengartikan ini untuk kalian, untuk Lutfi juga. Yo. Saat ini hasad itu nyinyir. Sering nyinyir kamu, ada orang berbuat salah, kamu nyinyirin, tidak kamu ingatkan. Orang mau berhasil, kamu tarik agar gagal. Jadi hasad itu kalau di lisan Arabnya adalah orang yang tidak senang dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Orang yang tidak senang dengan usaha orang lain. Orang yang tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Seakan-akan orang itu akan masuk surga sendirian. Sedangkan harusnya sebanyak orang itu masuk surga, kita lebih senang. Panas coba, kalau nanti semuanya dinyinyirin, Panhas masuk surga sendirian, apa nggak takut nanti di surga? Ya sudah, apa nggak takut? Kalau bisa kita jangan nyinyir, jangan hasad. Karena hasad ini sangat luar biasa. Dosa yang sangat luar biasa itu dosa hasad. Bagaimana orang nggak suka dengan keberhasilan orang lain? Orang tidak ingin orang lain berhasil. Ya mentalnya kita seperti apa? Makanya dosa hasad ini, kalau Panhas tahu, si Yas sudah tahu, dosa hasad ini dosa pertama kali di langit itu dosa hasad. Yang kedua, dosa pertama kali di bumi itu hasad. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ketika iblis hasad, ketika iblis nyinyir sama Adam dan Hawa, saat itulah Adam dan Hawa lupa dengan larangan untuk mendekati buah Kuldi. wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Kalau kamu mendekati ini, saya engkau menjadi orang-orang yang mendolimi diri kamu sendiri. Akibat hasadnya, nyinyirnya iblis, maka Adam dan Hawa mendekati buah Kuldi. akhirnya diturunkan ke Bumi. Dan dosa pertama kali di langit itu adalah hasad. awas. Dosa pertama kali di bumi juga Hasad. Contohnya apa? Qabil dan Habil. Bagaimana nyinyirnya Qabil terhadap Habil Dan sehingga sampai terjadi pembunuhan yang sangat luar biasa. penghancuran yang sangat luar biasa. Dosa hasad ini kita disuruh untuk berlindung dari orang-orang yang hasad. Dikembalikan kepada diri kita sendiri, jangan pernah hasad. Apalagi kalau orang hasad, sudah hasad, ketika dia hasad, orang yang sudah mentalnya nyinyirin orang lain, saat itu dia berbuat nyinyir. Orang berhasil dinyinyirin, apalagi orang yang tidak Berhasil. Kita melihat pemimpin belum sukses, kita nyinyir. Sudah sukses juga pasti akan nyinyir. Melihat orang susah nyinyir, melihat orang berhasil juga nyinyir. Ini yang harus kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Iya. Makanya pelajaran dari surat Qul a'udzu birabbil falaq ini ada berapa tadi? Kita berlindung dari berapa? Dari Satu. kejahatan malam. Qul a'udzu birabbil falaq dulu.
Kejahatan waktu subuh. Kejahatan waktu subuh. 2. Kejahatan Kehajatan makhluk yang diciptakan. Bainas sama wati wal ar. Selain Khalik, selain Allah, itu adalah makhluk. Apapun itu. Kejahatan, penyakit, ketidakbaikan orang, ketidakbaikan lingkungan, itu kita diminta untuk berlindung. Yang ketiga, dari kejahatan malam. Makanya kalau malam itu sebisa mungkin untuk istirahat, apalagi pada saat ghasikin idza waqab. Itu sekitar maghrib sampai isya. Ghasikin idza waqab. Awas, hati-hati. Terus yang keempat, kejahatan tukang sihir. Kejahatan tukang sihir yang nggak kelihatan. Ini ada pembahasan tersendiri nanti. Nah, kebetulan tadi seperti yang saya ceritakan, Bapak pernah punya pengalaman skripsi itu, skripsi tentang santet. Nah, mungkin korelasinya ada di sini. Tetapi kalau sihir-sihir yang sekarang ada orang mengatakan, wah kamu dapat kiriman, wah kamu dapat begini dan lain sebagainya, belum tentu. Itu mungkin hanya membohongi untuk kepentingan sendiri. Karena kalau sihir yang benar itu tujuannya untuk mencelakakan orang. Kematian. Santet itu mati. Kalau nggak mati, yang nyantet yang mati. Dulu Bapak ingin membuktikan itu. Bagaimana kita bisa membuktikan delik santet dalam rencana KUHP. 93 itu KUHP-nya baru ada rencana dulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi ya saat itu pembimbing Bapak, Prof Bambang Purnomo, Allahumma firlahu warhamhu wa'afifu anhu, dulu mengatakan seperti itu. Saudara Masun, kalau kamu nggak saya luluskan, kamu bisa membuktikan. Kalau kamu saya luluskan, saya dipikir tidak ilmiah. Sudah ganti saja skripsi kamu ini supaya saya aman. Makanya Bapak ganti dengan narkotika. Lutfi pernah baca itu ya? Pernah. Di perpustakaan kan ada itu 2 skripsi itu. Ya. Alhamdulillah dapat A dulu Bapak. Harus niru. Tetapi IP-nya nggak begitu bagus saat itu. Jadi yang pertama kita disuruh berlindung kepada Allah dari waktu subuh. Berlindung kepada Allah dari hal-hal yang diciptakan kejahatan makhluknya antara bumi dan langit. Yang ketiga, waktu maghrib. Yang keempat, dari tukang sihir. Ada yang mengatakan yang memutus tali silaturahmi dari Al-Barawi. Yang kelima, dari orang yang hasad atau orang yang dengki, orang yang nyinyir. Sekarang gampang sekali. Di Facebook ada orang bikin status, kita ngomentarin nyinyir. Orang lagi berusaha dinyinyirin, orang lagi berjuang dinyinyirin. Manusia itu nggak lepas dari dhaif, nggak lepas dari kelemahan, nggak lepas dari salah dan dosa. Siapapun juga, kita punya peran apapun juga, mesti ada salahnya, ada benernya. Mesti ada lemahnya, ada kuatnya. Pada saat kita melihat kelemahan orang lain, jangan nyinyir. Ingatkan, kritik. Pada saat kita melihat keberhasilan orang lain, ikut senang. Kalau perlu kita sebanyak-banyaknya kita ajak orang itu untuk mendapatkan pahala surga. Semuanya selamat. Amin. Semua makhluk berbahagia, kira-kira kan begitu. Allahumma amin. Jadi ini harus dipahami benar Qul A'udzu Birabbil Falaq ini. Untuk tafsir dari Al-Kabir yang berbicara tentang mafatihul ghaib memang agak panjang sekali untuk membicarakan ini. Mudah-mudahan pertanyaan Lutfi sama pertanyaan dari sahabat-sahabat FB malam Kamis akan kita bahas. Satu tentang lafal Allah, yang kemudian tentang menghadapi wabah corona. Dengan surat yang Al-Falaq. pertama sebagai clue ketika berbicara tentang Allah, lafal Allah itu memang banyak pendapat, banyak perbedaan. Saya tidak akan pernah menyalahkan, tidak akan pernah nyinyir terhadap pendapat masing-masing. Dari pendapat yang berasal dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Semit. Ada yang mengatakan kalau bahasa Arab itu isim jamid, ada yang memaksakan diri mengiklalnya. Bagi saya itu adalah pengetahuan yang masuk pada diri saya. Tetapi saya juga punya pendapat. Sekali lagi bukan menafsirkan tentang zat Allah, tetapi kita berbicara tentang pendapat kata-kata Allah.
Makanya Bapak dulu pernah menerjemahkan salah satu buku, coba nanti Lutfi cari sekitar 2004 dulu saya terjemahkan Hakikatul Makna Lafdzul Allah. Di situ disebutkan bahwa Allah itu terdiri dari alif lam 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 yang lamnya unlimited, dibatasi oleh 99 yang ada dalam hadis, diakhiri dengan huruf H. Bahkan ketika berbicara tentang keistimewaan lafal Allah sangat luar biasa. Lafal Allah itu dikurangi satu itu lebih bagus. Kalau Allah dikurangi satu, alifnya apa, Lutfi? Allah dikurangi alifnya jadi lillah. Bagus nggak? Bagus. Bagus sekali. Dikurangi satu lagi lebih bagus lagi apa? Lahu. Bagus nggak? Bagus. Hanya untuk Allah. Dikurangi satu lagi jadi lahu. Lebih bagus lagi. Makanya ada orang yang berzikir dengan hu. Lepas dari perbedaan atau khilafiahnya, boleh nggak berzikir hu. Tetapi itu menunjukkan bahwa kata-kata Allah itu sangat istimewa. Makanya pengetahuan, debat kita, wacana kita tentang kata-kata Allah itu hanya untuk agar meningkatkan akidah kita, makrifat kita kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan ketika berbicara tentang lafal Allah itu alalalahu, itu artinya apa? Bingung. Allah itu artinya bingung. Ada yang mengartikan seperti itu, ada. Bingung itu jelek, enggak. Keterbatasan bahasa Indonesia, bingung itu jadi jelek. Gila jelek apa enggak? Jelek. Sebenarnya enggak. Al-Majnun itu pun ada gila itu yang bagus. Saya tergila-gila sama Jamal dan jalalnya Allah. Bagus apa enggak? Bagus. Saya tergila-gila dengan kekuasaannya Allah. Gila itu belum tentu bagus. Belum tentu Jelek. Begitu juga bingung. Kalau Allah itu diartikan dengan bingung, bingung itu belum tentu jelek. Ketika kita masih bingung dengan zat Allah, ketika kita masih bingung terhadap kekuasaan, af'al dan sifatnya Allah, tarik ke hal yang positif. Bingung itu semakin kita untuk belajar lebih mendalami lagi tentang Allah, tentang akidah kita, tentang ketuhanan kita, agar kita semakin dekat dengan Allah. Kalau sudah nggak bingung, berarti kita fatalistik, sudah nggak mau belajar lagi. Itu yang jelek. Makanya kalau Allah itu diartikan dengan bingung, itu artinya positif. Semakin kita bingung, semakin kita rajin untuk belajar. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu untuk malam hari ini. Besok kita masuk ke Qul A'udzu Birabbinas. Malam Jumatnya kita khusus bahas lafal Allah sama menghadapi wabah corona. Bapak juga punya sikap untuk hal itu. Sekarang masih betah di rumah? Masih. Wah, ini pada pakai kaos ini gimana? Ini ngajinya pakai kaos. Ngaji milenial, tapi nggak apa-apa. Yang penting ngaji jadi santri santri saklawase dimanapun juga harus optimis. Kita menyikapi wabah yang seperti optimis. Tidak ada yang kayak gini tidak dirugikan, tidak ada. Kamu dirugikan, tidak bisa sekolah, mau masuk Krapia, pondok Krapia juga masih tutup. Lutfi sekolahnya juga belum ujian. Wallahualam. Bapak juga begitu, mau khutbah di mana? Masjid tutup semuanya. Mau pergi kemana lagi? Sudah nggak ada semuanya. Hanya kembalikan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan justru dengan adanya wabah sekarang ini kita akan semakin ghirah, khidmat kita menghadapi bulan Ramadan. Dalam lagu kita akan semakin penuh dengan spirit untuk mencapai ketakwaan, lebih takwa lagi kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kumpulin lagi pertanyaannya, nanti bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.